Halo guys, kembali lagi di channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang pengalaman aku ketika mendaki gunung. So, seperti biasa sebelum ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Guys, jadi waktu itu aku sama teman-teman aku mendaki Gunung Cikuray jalur Kiara Janggot. Sebelum kita mendaki, seperti pendakian pada umumnya, kita harus mengisi data terlebih dahulu. Saat kita mengisi data, si base campnya itu nanya, ini cewek-cewek ada yang lagi haid apa enggak? Ya kita sebagai pendaki harus jujur lah ya, supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Dan jujur aja, waktu itu aku lagi haid hari kedua, nggak tahu ketiga. Dan aku nggak disaranin untuk naik, karena emang lagi banyak-banyaknya. Yang sering naik gunung pasti tahu lah ya apa resikonya kalau cewek lagi nanjak gitu. Oke, karena udah tanggung juga, udah sampai base camp, akhirnya aku dibolehin naik sama petugasnya. Tapi ada satu syarat yang harus aku turuti. Aku waktu itu dikasih bungkusan yang isinya garam sama beras kalau nggak salah. Nah, si bungkusan itu tuh nggak boleh hilang. Jadi dari naik sampai turun lagi tuh harus dibawa lagi. Benar-benar harus aman lah intinya gitu. Kurang lebih bungkusannya tuh kayak gini nih. Di dalamnya itu ada beras sama garam. Ini aku nyolong dulu. Ya kurang lebih kayak gini lah ya guys. Bungkusannya itu gak boleh hilang sampai turun lagi. Dan aku mengiyakan syarat itu. Gak tahu fungsinya untuk apa, yang penting turutin aja peraturan yang ada ya kan. Jam 9-an kita siap-siap berdoa dan langsung gas trekking. Dari pos 1 ke base camp itu kita ngelewatin perkebunan warga. Jadi dari base camp ke pos 1 itu treknya itu perkebunan warga. Terus pada saat itu cuacanya panas banget, cerah banget pokoknya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 kita lalui. Nah, pas di pertengahan pos 5 menuju pos 6, di situ tuh cuacanya yang tadinya cerah banget, yang tadinya panas banget tiba-tiba hujan. Jadi pada saat itu kita berhenti dulu dan pakai jas hujan. Karena ada beberapa temen aku yang nggak bawa jas hujan, jadi kita istirahat di situ. Karena hari semakin sore menuju malam, jadi kita memutuskan buat lanjut aja dan nggak mungkin harus berhenti di situ. Singkat cerita, kita udah sampai di pos 6. Di situ bongkar-bongkar carrier, terus bangun tenda. Tenda pun udah jadi, kita langsung masuk ke tenda. Hujan terus turun, gak reda-reda, malah makin deres. Ditambah badai. Waktu itu baju aku basah dan aku gak ganti baju karena aku nggak tahu carrier aku aja ada di mana gitu. Pokoknya waktu itu benar-benar bodo amat. Dan yang dipikirin itu cuman gimana caranya dan aku tetap anget dalam kondisi baju basah ditambah hujan plus badai. Hari semakin malam, hujan juga nggak reda-reda, malah nambah deres, terus badai makin kencang. Aku udah ngerasain hipotermia, pokoknya badan aku tuh kayak udah lemes, terus kayak mati rasa di bagian kaki jempol sampai ke lutut itu kayak beku gitu, kayak mati rasa. Dan di situ aku cuman bisa berdoa aja. Teman-teman aku waktu itu ngebantuin sebisanya mereka karena mereka juga sama kedinginan, karena ya emang dingin banget waktu itu. Salahnya aku waktu itu pas sampai pos 6, jas hujan yang aku pakai aku lepas, padahal tenda belum jadi dan hujan juga masih belum reda. Jadi aku hujan-hujanan sampai tenda jadi. Ya agak basah gimana ya, hujan-hujanan. Pokoknya waktu itu aku benar-benar gak bisa ngapa-ngapain selain berdoa. Jujur aja aku berdoa kayak gini, ya Allah kalau aku mati di sini gak apa-apa, asalkan teman-teman aku selamat sampai pulang. Kayak ya kalau aku takdirnya di situ matinya gitu, ya udah nggak apa-apa, mungkin udah takdir. Aku ketiduran dan bangun itu pagi, nggak tahu jam berapa. Pokoknya di situ alhamdulillah banget karena masih dikasih kesempatan buat hidup. Waktu itu hujan udah reda, tapi badainya itu belum reda guys. Angin-angin gitu lah, pokoknya badainya itu masih ada, cuman hujannya itu udah reda. Tadinya aku mau lanjutin ke puncak, tapi di pertengahan jalan aku mulai pusing karena emang pas malam itu menggigil parah. Pokoknya aku belum pernah ngerasain menggigil seperti yang waktu itu aku rasain. Cuman beberapa temen aku aja yang lanjutin perjalanan ke puncak. Jadi aku mutusin buat balik ke tenda. Sebelum turun ke base camp, aku
aku di tenda itu packing dulu, beres-beres dulu sambil angetin badan dan mutusin buat turun duluan. Jadi aku sama teman aku itu berempat turun duluan karena aku pengen cepet-cepet sampai base camp aja gitu. Lagi di pos 6 menuju pos 5 itu kayak ada yang janggal. Aku waktu itu sempat tersesat guys, yang harusnya belok ke kanan aku malah pengen lurus dan gak tahu kenapa waktu itu pengen lurus gitu. Untung ada temen aku yang ngingetin bahwa jalannya itu bukan lurus, malah lurus itu ya gak tahu kemana. Mungkin aku kurang tidur jadi aku nggak konsen dan lupa gitu jalurnya kemana. Di perjalanan udah nggak ada hal-hal aneh lagi dan singkat cerita kita sampai di base camp. Setelah beberapa hari turun dari Gunung Cikuray, kita itu nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul kan, biasalah anak muda. Pas lagi ngomongin yang di Cikuray, tiba-tiba temen aku bilang kayak gini, penyebab hujan sama badai itu gara-gara aku lagi haid. Gak percaya sih ya waktu itu, soalnya kan hujan sama badai itu kan cuaca itu kan gak bisa diprediksi gitu. Walaupun bisa, cuman bisa jadi kan yang asalnya hujan tiba-tiba panas banget, atau sebaliknya yang panas banget tiba-tiba hujan gitu. Jadi aku nggak percaya gitu kalau penyebab badai sama hujan itu gara-gara aku lagi haid. Ya jadi itu mungkin faktor cuaca ya guys, gak ada sangkut pautannya sama aku lagi haid gitu. Kok jadi nyalahin ke aku sih ya, aneh banget. Tapi kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, coba dong kalian komen ya di bawah. Mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya. Mohon maaf kalau masih ada banyak kurangnya, mohon dimaklumi ya guys, karena ini pertama kali aku bikin video kayak gini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bye bye.